Muslim itu kalau di sana minoritas, sehingga ya mungkin nggak semua orang aware bahwa ada Ramadan, kecuali beberapa orang yang memang mereka kenal atau punya famili yang Muslim, biasanya begitu, sehingga panjang Subuhnya dong. jam 3. Subuh jam 3 terus Nah, bukanya jam 7. Jam 7. Maghribnya jam 7. Tapi alhamdulillah nggak kena. Berarti Nggak lebih kerasa. ya, Lebih panjang. 16 Iya. jam. Ngos lah itu. Dan Jadi Australia. masakannya berbagai macam tuh. Macam-macam itu. Nggak Kadang hanya kita masakan nggak ngerti ini Tapi namanya apa. masakannya ke Itu arah Timur Tengah. Hampir Oh, semuanya itu Timur Timur Tengah. gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rumpi Asik. Bersama saya Sari Winarno, selamat datang di podcast Rumpi Asik. Oke, sekarang saya ditemani oleh dua orang adik saya, adik kandung ini, Arini dan Anton Winarno. Halo semuanya, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Oke, ini kita mau ngobrol-ngobrol karena ini edisi Ramadan. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang pengalaman mereka ya selama berapa? 4 tahun ya kurang lebih ya. 4 tahun. Berapa? 1,5. Oh, ini 1,5, ini 4 ya. 4 tahun di mana? Di Australia. Di Australia. Gimana suasana Ramadannya? Bisa dong diceritain sekarang. Gimana Ramadannya di sana? Apanya ya, kalau secara spesifik mungkin nggak jauh berbeda dengan hari-hari lainnya ya, karena kan memang Muslim itu kalau di sana minoritas, sehingga ya mungkin nggak semua orang aware bahwa ada Ramadan, kecuali beberapa orang yang memang mereka kenal atau punya famili yang Muslim, biasanya begitu, sehingga ya nggak ada berbeda, misalnya kayak sekolah, aktivitas kerja gitu, terus kantor-kantor itu tetap buka dan tutup seperti biasa. Terus bagi karyawannya ya tetap biasa aja, diharuskan tetap berangkat sesuai dengan ya hari normal aja sih gitu. Tuh, cuma memang mungkin yang sedikit berbeda adalah aktivitas keagamaan yang di masjid ya, gitu ya. Paling tambahannya sholat taraweh aja ya Mas ya, sholat taraweh dan ada sholat taraweh gitu ya. Ada apa namanya, pembagian buka puasa, kemudian Takjil. ada jadwal buka puasa bersama gitu yang diselenggarakan oleh masjid, meskipun tidak setiap hari ya. Kalau setahu saya sih waktu itu yang setiap Jumat malam ya Mas ya, yang itu. Jadi masjid itu mengorganize acara makan malam. Itu, nah itu memang tujuannya untuk buka puasa sih, tapi disajikannya setelah Isya. Jadi kalau di sana kan begitu. Gitu ya. Iya. Nunggunya agak berat. Iya. Jadi buka dulu. Nah, jadi buka itu mereka hanya menyediakan minum, benar-benar hanya minum ya, kurma. Terus habis itu sholat, terus sholat maghrib, terus kajian, sholat kajian isya, dulu ya, habis maghrib. terus kemudian taraweh. Nah, baru setelah taraweh Lapar banget ya. makan Dan malam. selesai sholat tarawih jam? Jam berapa ya? 9-an mungkin ya, Mas ya, 9 lah, sekitar ini segitu. Rentang puasanya sama kita yang di Indonesia. Beda ya? Berapa jam? tergantung Lebih lama? Nggak tergantung. Kalau kemarin pas kita posisi kita kenanya winter. Enggak, autumn. Semi ya, autumn kalau ya. nggak salah. Oh, pas musim semi. Semi ya. Maret itu sebelum winter ya, Iya, tapi aku sebelum pernah winter. kena yang winter juga sih. Iya. Oh, gitu. Kalau kenanya summer itu Panjang subuhnya dong. jam 3. Subuh jam Jam 3 tiga. terus Nah, Bukanya jam 7. Jam 7. Maghribnya jam 7. Tapi alhamdulillah nggak kena. Berarti Nggak kerasa. lebih ya, Lebih panjang. 16 Iya. 16 jam. Ngos lah itu. Cuman kalau di winter lebih pendek ya. Kita pernah Yes, yang agak itu sama tuh lebih ya. pendek, jadi Ya sama Indonesia lah paling nggak, enggak, beda jam 5, sejaman lah. jam 5, terus nanti jam 5 udah. Oh, 12 jam. Iya. Oh, kurang lebih mirip Gitu. ya, itu mirip-mirip Ya ya. deket sejam lah bedanya. Iya, cuman iya. Dari Indonesia. Oh, tergantung musim berarti jatuhnya Tergantung Ramadan musim. itu. Oh, jangan tergantung puasa musim. di summer. Summer. Nggak salah. Udah gitu suhunya Suhunya kalau summer ya panas banget banget. itu. Kebayang kalau 39 Kalau 36 36 ya, sebenarnya 36, 36, 37 gitu.
Sebenarnya lebih panas di sini sih, karena kalau di sana kan banyak angin ya, jadi panas tuh nggak terlalu ini. Cuma yang agak surprise itu mungkin bagi orang-orang itu. Jadi kalau pas kita kerja ya Mas ya, terus di bulan Ramadan, terus kadang kan mereka offering drink gitu-gitu ya ke kita gitu. Oh, minum itu loh, ada kopi, ada itu gitu. Terus kan kita enggak. Terus kita bilang bahwa kita puasa gitu. Terus mereka kaget, kamu puasa nggak makan gitu. Seberapa lama gitu, 30 hari ya kamu dipikirnya memang kita puasanya cuma sehari apa 2 hari gitu. Dan Dan puasa itu dipikirnya nggak makan aja ya, tapi masih bisa minum. For some people mereka believe-nya begitu. Jadi nggak makan tapi kamu bisa minum gitu. Ada yang believe-nya begitu gitu. Oh enggak, kita nggak makan nggak minum, dan kamu masih kerja kayak gitu tuh. Dan ditanya kuat nggak, dan nggak mati ya kamu. Luar biasa ya. Iya. Dan itu bagi kalian berdua berat nggak sih puasa di sana itu? Kalau pas summer nih terutama. Nggak pernah untungnya. Oh, dia nggak mengalami ini yang 4 tahun enggak ya? sih, aku juga nggak kena summer. Oh, belum pernah summer di pas Ramadan nggak summer ya? Cuman karena enggak, beratnya tuh lebih ke mental ya Mas ya, mungkin karena tidak ada azan, nggak ada support, nggak ada. Jadi terus mengandalkan handphone kan ya. Terus ya nggak ada suasana Ramadan seperti yang mendukung lah ya, tapi kayak hari biasa. Mungkin masjidnya jauh-jauh atau sampai azan tidak terdengar? Enggak, memang nggak ada kan tidak diperbolehkan ada azan. Gitu. Selain juga masjidnya sangat jarang, jadi kalau di kota kami itu hanya ada 2 masjid. Dan itu jaraknya juga lumayan. Kemudian azan kan memang tidak diperbolehkan kalau azan. Pakai speaker dalam. Speaker dalam karena kan itu mengganggu. Cuman hanya di dalam. Iya, karena kan mereka soalnya di Lebaran kemarin ya Mas ya, itu karena sempat ada kan. Bukan Lebaran ya, puasa. Oh iya, yang pas puasa ya ada yang komplain ya. Itu loh yang ada yang komplain. Tapi setelah Lebarannya malah dia convert to Islam. Allah. Jadi dia itu komplain karena kan pas Ramadan itu begitu banyak orang, banyak orang kan, karena ada kegiatan yang kayak bazar itu ya hari Sabtunya. Kemudian kalau malam kan jadi ada kegiatan tarawih, terus ada makan. Dan selama ini daerah yang di dekat masjid di situ itu memang nggak ya, itu residential area yang kalau di sana tuh kan residential area tuh tidak boleh menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ramai. Sementara ramaian gitu ya. Itu sebenarnya nggak ramai banget ya, cuma kan mungkin parkir dan itu pokoknya dia komplain kenapa itu sampingan sama gereja. Gereja. Nah, itu dia komplain karena merasa terganggu lah banyak orang gitu. Parkir terutama ya. Terus dia di-invite ke dalam, dia diajak makan, terus itu terus setelah Lebaran ya. Lebarannya convert ya. Pasangan itu suami istri itu pindah masuk Islam. Kayak gitu. Iya. Ya itu memang hidayahnya di situ ya. Iya. Ternyata diundang makan. Iya. Dengan ini ya, hati terbuka kayak gitu ya, dan dengan keramahan memang orang-orang Muslim. Kalau Ramadan itu orang di sana tuh juga sadar banget dengan sedekah ya Mas ya. Jadi memang kalau misalnya ada waktu yang itu tadi waktu dinner itu ya, mereka sebutnya dinner ya. Pokoknya dinner, pokoknya bukan malam. Pokoknya tetap dinner lah istilahnya kan gitu. Berbuka itu dinner. Nah itu tuh mereka pada bawa jamaah itu kan sistemnya memang kalau di sana potluck ya. Memang masjid menyediakan tapi biasanya jumlahnya nggak banyak. Terus nanti jamaah itu pada bawa gitu. Terus ya udah nanti dimakan bersama setelah sholat taraweh gitu. Ya masjid menyediakan, tapi beberapa orang itu dengan sukarela dan itu banyak biasanya ya. Sampai sisa-sisa sampai pada dibawa pulang. Hampir rata-rata itu mereka yang punya restoran. Restoran. Jadi restoran gitu. Halal. Gitu. Sama bacer halal ya. Terus kalau enggak ya memang personal gitu ya, bawa gitu-gitu. Tapi banyak sekali. Jadi nggak lapar, nggak akan kurang makan. Nggak akan kurang sebenarnya. Malah bawa pulang. Itu Muslim seluruh dunia ya? Seluruh dunia yang memang stay di Malaysia aja gitu. Iya. Malaysia jarang ya. Kita jarang ya. Kita tuh kebanyakan tuh Afrika, kemudian Bangladesh, South Asia itu. India.
ya India, Bangladesh, Pakistan, Pakistan, kemudian Arab beberapa ya. yang Arab, Arab. terus Middle East iya, sama itu loh, mana yang Eropa Timur itu, Bosnia, Bosnia. Rusia, Iya, gitu-gitu iya. gitu. Dan Jadi Australia. masakannya berbagai macam tuh. Macam-macam itu. Nggak Kadang hanya kita masakan nggak ngerti ini Tapi namanya apa masakannya ke gitu. arah Timur Tengah, hampir Oh, semuanya itu Timur Timur Tengah. Tengah. Gitu. Iya. Iya. Kebanyakan ya mungkin karena dominasi orang Afrika Timur Tengah Iya. gitu ya Mas ya. Terus India kan itu India. agak deket-deket tuh yang apa Pakistan, India, Bangladesh itu sama satu Timur ya. Tengah tuh yang dengan apa Oh, ya kare-kare. apa Ya, ya, yang gitu-gitu strong lah. banget Yang lah strong ya. banget ya. Nah kayak Bumbunya. gitu-gitu. Oh, gitu. Gitu. Kuat tuh perut berbuka puasa Gitu. dengan yang Terus kalau untuk di kampus ya biasanya student itu terutama ini ya Mas Anton mungkin sempat mengalami juga waktu di itu, memang kampus tuh menyelenggarakan acara buka bersama ya Mas ya. Nah itu biasanya didukung oleh komunitas Indonesia yang ada di sana, terutama yang komunitas Muslim gitu. Nah itu kerjasama antara Student Association, Indonesian Student Association, kemudian Indonesian Islamic Brisbane Society itu ya. Oh, iya, Jadi Brisbane, ISB ya. Terus jadi itu gabungan antara beberapa asosiasi mahasiswa Indonesia yang ada di Queensland ya, terutama karena saya di wilayah Queensland. Bukan Queensland ya, Brisbane dan Brisbane Gold Coast aja ya, sama Gold Coast, bukan Brisbane Gold Coast itu. Jadi ada beberapa universitas yang Hanya 2 kota itu. kan ada asosiasi studentnya ya. Nah itu terus kerjasama sama komunitas Islam di kota itu, gitu. Nah itu menyelenggarakan buka puasa bersama biasanya di hari Jumat ya Mas ya. Dan Kamis, Sabtu ya? Sabtu. Oh Sabtu deh. Pas Sabtu. libur soalnya. Oh Sabtu sore ya. Sabtu sore. Sabtu sore. Jadi itu buka puasa bersama sama ya tarawih ya. Nah, tarawih. Nah itu terus makanannya disediakan oleh komunitas Indonesia dan itu juga banyak ya. Nah disitulah kita nemuin Biasanya nemu makanan baru. Indonesia, mulai Karena dari komunitasnya bakso, Indonesia. nasi, uduk, pokoknya kayak gitu-gitu. Nah itu disupport oleh Nasi Padang ya, yang punya restoran-restoran iya, nasi orang-orang Padang. Indonesia yang punya restoran. Gorengan. Seru banget gitu. ya. Jadi, Nemu makanan terima Indonesia di sana. kasih untuk Tapi IISB. nggak seenak di sini sih. Jangan gitu dong. Karena Terima kasih untuk. karena bahannya lain. Tapi Cara masaknya mungkin Oh, ya. bahannya bukannya beda, maksudnya kayak Mungkin karena bumbu-bumbunya kan juga nggak beda. terlalu strong mengikuti ya, lidah jadi kan sana. mungkin mengikuti Lidah orang. stylenya orang Australia dan lidahnya orang Australia Oh, ya, kan, agak karena cenderung plain itu ya. gitu. Tapi buat saya yang misalnya bakso itu mewah banget gitu kan, Tempe, jadi gorengan. nemu bakso itu kan di sana wah luar biasa. Terus Bakwan, yang bakwan, Gorengan, peye gorengan. yang nggak pernah, yang jarang banget kita Yang makan jarang itu makan tuh. selama Oh, soalnya berbulan-bulan. di sana yang orang menggoreng di minyak banyak gitu. Oh, deep fry Itu agak enggak. fry itu Nggak agak mau dia. nggak mau ya. nggak Sedangkan mau. paya itu kan sewajar. Tapi Bakwan kalau- sewajar tapi kalau itu ketemu orang juga. Indonesia ya Iya, masalah sih. iya makanya justru di situ kemudian kalau bagi saya yang student gitu ya, kita yang kan student itu masyarakat kelas paling bawah lah kalau di sana tuh. Ada Kenapa makanan kok begitu? ada makanan gratis yang Indonesia itu kan Mewah. mewah banget gitu loh, karena kan ya satu jarang ada yang jual, terus kemudian pilihannya juga nggak banyak, kalaupun beli terus harganya juga mahal kan gitu. Jadi ya kalau ada gratisan masakan Indonesia itu udah seneng banget deh gitu. Nah itu komunitas Indonesia. Nah itu dihadiri oleh student dan orang-orang sana ya. Jadi komunitas Indonesia Orang Muslim yang ada di sana, PR sama, iya, yang PR. di sana. Permanent residence Gitu. yang Muslim juga. Di sana gitu. Nggak hanya orang Jadi Indonesia aja maksudnya. Orang Indonesia, Oh, orang Indonesia aja. Terus ada beberapa Tapi yang student sudah, ya, iya. beberapa student dari non Indonesia yang memang kebetulan lagi ada di kampus, karena itu biasanya dilakukan di berbagai kampus. Jadi misalnya minggu ini yang kebagian adalah QT, minggu besok kebagian ada di UQ, terus di Griffith gitu-gitu. Jadi misalnya yang kampus-kampus besar gitu. Nah itu memang makanya itu jadi memang asosiasi itunya ya Mas ya. Tapi dominasinya orang Indonesia. Dominasinya memang orang Indonesia. Makin banyak kenalan ya. Oh, Selama banyak. Ramadan Iya, itu hikmahnya makin banyak kenalan orang Kita Indonesia. jadi nih. kenal-kenal dari teman dari kota lain. Kalau kayak saya ya, karena terus kenal dari uni yang lain kayak gitu. Gitu. Oh, ya.
Ada orang Jogja yang kayak gitu kan. Iya, Kenapa? jadi akhirnya jadi Orang ketemu Jogja. yang sesama dari daerah. Oh ternyata Ada ketemu juga. kayak gitu. Dan langsung keluarin bahasa Jawa. bahasa Sleman, bahasa Bantulnya keluar. Iya. Terus kalau di kampus sendiri, terlepas dari itu ya, itu ada kan ada kalau misalnya di kampus saya, terutama di Griffith itu kan ada Student Association yang Muslim itu ya, namanya GUPSA itu, Griffith University Muslim Student Association lah, gitu. Nah itu juga biasanya menyelenggarakan buka bersama, tapi memang nggak banyak sih, maksudnya nggak buka bersama, tapi dia provide makanan untuk buka, yang itu ditaruh di prayer room ya, karena kita nggak punya masjid kan di kampus-kampus tuh nggak ada. Nah itu ditaruh di situ. Nah biasanya nanti habis sholat maghrib juga ada kajian. Nah kalau itu sih kajiannya memang yang itu memang dominan orang-orang Timur Tengah ya, karena kan yang mereka menguasai dari sisi bahasa dan mulai dari sisi kontennya gitu, kayak gitu. Jadi ya udah, nanti siapapun yang sholat maghrib, kebetulan sholat maghrib di situ pas puasa, nah mereka bisa buka bersama di situ, terus nanti ikut kajiannya dari GUMSA itu. Sampai tarawih juga di situ? Enggak, hanya maghrib buka puasa aja. Gitu, tarawih udah masing-masing di tempat udah masing-masing masing-masing. kayak gitu. Itu berapa rakaat kalau tarawih di sana tuh? Sama 11 juga ya. 11. Oh, enggak ada yang 20. Enggak. Iya. Nah, yang menarik juga itu ada justru asosiasi itu ya Mas ya, yang asosiasi itu menyelenggarakan buka bersama itu loh, yang Multicultural Social Network. Oh Jadi iya. asosiasi kayak kan itu ada banyak Seluruh kelompok asosiasi komunitas-komunitas yang ada di Gold Coast. komunitas-komunitas masyarakat yang ada di Gold Coast yang dari Itu baik ininya non-muslim, masing-masing lah ya. iya. Misalnya kayak ada komunitas India, Iya. komunitas Pakistan, komunitas Indonesia. Indonesia, komunitas Malaysia, itu macam-macam. mereka menyelenggarakan acara buka puasa gitu. Dihadiri non-muslim Tapi juga. dihadiri non-muslim gitu, Sampai dan itu sampai pejabat pemerintah kota. pemerintah. Iya, kalau ini ya Aware ya? Iya, jadi itu ngadain acara bersama, terus nanti yang diundang itu baik muslim non muslim, gitu kan? Ditempatkan dalam satu ruangan. Ditempatkan bersama. itu dalam satu ruangan. Jadi Nanti terus breaknya sholat. sholat. Gitu. Jadi Mereka di sholat maghrib makan. juga mereka makan, yang sholat Yang kita makan, sholat. yang sholat. Sholatnya juga di depan mereka Iya. makan. Sholatnya di stage malah. Iya, kayak gitu. Di stage. Di panggung Gitu. yang ini. Dan Seru banget menunya Iya. menunya adalah menu Menunya- halal ya, menunya menu halal. Ya, gitu. dan sumbangan dari beberapa Dari restoran. restoran. Termasuk yang dari Malaysia tuh. Kopi apa? Talk. Kopi Talk. Oh. Kopi Talk Kopi sih. apa? Aku kok lupa ya namanya apa. Ya, yang punya orang Malaysia. Gitu. Malaysia. Jadi masakan-masakan Melayu gitu. Ada masakan Malaysia, Nasi kandar, gitu. akhirnya jadi macam-macam ya. Keluar semua. Masakan Nasi Malaysia, lemak ya. masakan India, Western. Western ada, India ada gitu. Dan itu memang Tergantung selera masing-masing ya akhirnya. tergantung restorannya. Nah, Tergantung itu memang restoran. Iya. Nah, itu ya masalahnya panitia dari awal udah bungkusin itu. Jadi memang kalau itu kebanyakan restoran yang support itu. Ya, support. Restoran ya pemiliknya orang muslim, ownernya orang Mostly muslim. iya, Muslim. Iya. Iya. Nah, kita harus halal kan itu. Iya, soalnya kan Otomatis memang harus harus halal. halal ya, Iya. gitu. Kalau enggak ya yang halal bacer itu ya. Jadi dia hanya menyediakan ininya menyediakan daging dan ayamnya, terus nanti ada panitia masjid yang mengolah. Ya, tapi rata-rata udah masuk sana udah matang. Udah matang. jadi, masakan jadi. Itu heran Gitu. juga kalau orang asli sana yang bukan yang non muslim ya. Hah? Harus halal gitu, makanan-makanan halal, dia mikirnya apa? Iya. Atau hanya sekedar mikir, oh bukan babi, Iya, Iya, bukan babi. jadi ayam ini, tapi kan ayam Betul, pengolahannya betul, atau ya. sapi pengolahannya. Betul. Mereka nggak sampai Ke situ ya? bicara Nggak sampai sampai. disembelih. Enggak. Juga bagaimana cara disembelihnya itu mereka nggak pikir, pokoknya ayam gitu ya. iya, pokoknya asal bukan babi itu halal. Ya, terus mereka itu masih tidak membedakan kalau dimasak dalam satu Pen. pan itu. Jadi menganggap bahwa, tapi ada juga yang Ada restoran yang yang kemarin aware. yang sertifikasi halal juga, Kita dia malah nanya gitu bahwa bilang ini menyampaikan. mohon maaf, dia bilang gitu, ayamnya dimasak dalam satu Panci. ya wajan dengan pork, dia bilang gitu. Ya udah. Oh, ini langsung iya. ngomong jujur begitu. Iya. Akhirnya kita itu. enggak. Tapi ada yang lain juga enggak. Ya,
gitu. Itu karena kebetulan restoran Korea ya. Restoran Korea tapi punya sertifikasi halal. Jadi memang yang mereka punya sertifikasi halal tuh kebanyakan yang memang Asia ya. Mereka kan tahu tuh komunitas Asia itu ya. Itu misalnya kayak masakan Malaysia, masakan Korea gitu. Malaysia tuh kebanyakan pasti halalnya ya. Gitu. Kemudian Timur Tengah itu juga pasti halalnya. Gitu. Tapi kayak Korea itu karena mungkin Asia ya. Jadi mereka ya itu pasang logo halal gitu. Tapi kalau yang Western itu memang enggak. Sebenarnya ada beberapa sih yang kalau saya dengar ya, tapi ini mungkin perlu dikonfirmasi kebenarannya oleh teman-teman yang mungkin mendengar dan itu gitu ya, bahwa banyakan sih sebenarnya ada beberapa produk-produk ya Mas ya, yang atau restoran itu yang sebenarnya halal. Cuma mereka itu tidak berani melabel halal gitu kan, karena kan ya takut itu membatasi gitu. Tapi sebenarnya kalau mau ngecek produk yang halal atau enggak tuh di webnya itu ada web, jadi kita bisa ngecek. Dan punya kode kayaknya katanya. Kita punya bisa web ngecek dulu bahwa produk ini halal apa enggak, produk ini halal apa enggak gitu-gitu. Yang untuk Australia terutama itu tuh bisa dicek gitu. Gitu ya. Terus di beberapa supermarket itu memang mereka menyediakan halal corner. Corner halal gitu ya, makanan halal. Misalnya Sudah memang dari tulisannya. terutama untuk daging, Muslim. sosis, ayam gitu-gitu ya gitu. Sehingga ya udah kalau memang harganya tuh harganya lebih mahal dari yang more expensive biasa. Reguler daripada yang biasa gitu. Jadi ya emang kalau di sana kalau mau dapat halal ya kita memang terpaksa harus ekstra uang ya. Iya. fast food begitu. Hah? Fast food? Itu halal nggak? Kalau di Kami sana sih nggak berani. pernah berani. Jadi selama di sana nggak makan Nggak makan KFC, KFC, ya, nggak makan McDonald, McD, nggak berani. Burger King, Iya, nggak. tuh guys dengerin beda sama di Enggak. sini ya. Kalau di sana harus hati-hati. Oh ya, terus Walaupun itu bukan babi, tapi tetap aja. nah, kalau terkait dengan masih dengan Ramadan, nah yang menarik juga sebenarnya kalau jadi student tuh enak banget sih kita tuh. Gitu. Cuman karena begitu family saya datang, saya tidak dianggap sebagai student lagi kan. Tidak dianggap Gitu ya. sebagai, tapi biasanya yang student yang sendiri dan terutama di Brisbane itu. Jadi karena komunitas Indonesia yang di Brisbane itu kan lebih banyak ya. Itu jadi mereka tuh setiap minggu atau malah setiap hari kali ya. Enggak, setiap minggu sih. Setiap minggu ya, yang itu loh, yang nasinya di drop di itu loh Mas. Seminggu sekali mereka kasih ya. Kayak Jadi Jumat berkah itu atau gimana? Enggak. Oh, Enggak, bukan, jadi- bukan hari Jumat enggak, berarti. jadi ada memang disediakan makanan untuk siapa aja. Jadi nanti kan itu di-share di WA group, itu terus student sih. gitu loh, siapa yang ngelis di situ, terus nanti akan di-drop di beberapa tempat sehingga nanti tinggal yang ngambil. memang itu tinggal ngambil, tinggal Sesuai dengan ngambil. listnya tadi itu. Oh, Jadi harus ngelis dulu. Iya, jadi ya nggak apa-apa sih kalau misalnya mau ngambil satu keluarga berempat gitu ya, gitu misalnya Sari 4, ini berapa, itu boleh gitu. Tapi kan biasanya mereka kasih batas waktu ya supaya jumlah yang di drop Tidak jangan dibuat itu kebanyakan dan kebanyakan, tidak kurang. kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Itu malah sering menurut saya nggak cuman Iya, paling seminggu enggak tuh sekali, minimal itu seminggu sekali. Tapi kadang-kadang kan malah jadwalnya bisa tuh lebih bertambah. gitu. Makanya teman-teman yang itu tuh merasa kalau Ramadan tuh enak karena banyak banget makanan gitu. Oh, banyak juga yang ini ya, Yang- maksudnya donasi. Iya. Itu Donasi pengalaman makanan. teman kita juga yang di Melbourne itu juga gitu ya. Yang dari Dia bahkan dari pagi sampai itu tuh sahur di masjid. Terus Menyediakan sahur juga nih jadi sahur di ceritanya. masjid. Melbourne ya, tapi kalau di tempat kita nggak tahu, Di belum tempat kita nggak ada, hanya Iya. buka puasa. Jadi dia dari sahur di masjid sampai nanti buka itu ada. Makanya sampai 30 hari dia dan anak-anaknya itu Nggak nggak masak. pernah masak. Oh, karena Karena sahur dan berbuka. Sahur dan berbuka di Iya. masjid Fasilitas umum dengan di masjid. jumlah Iya. yang pasti Dan banyak gitu. pasti. Iya, memang ya. Gitu. Eman juga kalau nggak dimanfaatkan ya. itu Gitu ya, belum- misalnya dessertnya macam-macam, buah macam-macam luar biasa gitu, minuman berbagai. Iya. Itu hikmah Macam. Ramadan berarti ya. Irit gitu masa Iya, sebagai student. Irit. Dan memang mungkin beberapa terutama masyarakat Indonesia mungkin ya masih atau dan mungkin masyarakat Muslim di sana itu memang benar-benar merasa bahwa
ini adalah waktu untuk bersedekah gitu ya, sehingga Jor-joran. mereka jadi kesadarannya tinggi banget ya. pas situasi gitu tuh Sama benar-benar ya, yang mungkin sama kayak sini. Iya, berlomba-lomba dalam kebaikan lah ya. ya mungkin, tapi karena mungkin komunitasnya Yang berbeda, yang ya. harus berbuka lebih banyak Iya. daripada yang mendonasi, jadi nggak Iya. banyak ya kalau di Iya, Indonesia. kalau Kalau di sana kan yang donasi lebih banyak. banyak daripada yang Daripada yang Berlimpah ya. jadi rasanya berlimpah. Tapi itu kan umat muslim juga boleh dong misalnya menikmati. boleh, kan? boleh. Maksudnya, wah saya pengen juga nih ikutan gitu, Tapi ikutan berbuka jarang atau sih. ikutan ini. Terutama kayak kalau di Australia itu orang memang kalau nggak merasa nggak butuh ya mereka nggak akan nggak ngambil gitu. Oh iya, Nggak, bisa darah sini. ah, ah. Kalau di sini nggak Iya. butuh. Anak Elimo yo di Iya. Gawang de Cafe. Tapi mereka juga ngambil juga secukupnya. Iya, kalau Jadi ngambil nggak juga secukupnya. sampai Berlebihan. berlebihan. Jadi kalau memang bahkan mereka itu menyisihkan sama, wah siapa yang Belum. udah gitu deh. Emang kita menimbun. Kok bisa untuk sahur 3 hari Iya. dan berbuka 3 hari. Iya. Wah, itu dari apa namanya? Nggak kerasa kan. Tahu-tahu udah 30 menit. Iya. Tuh Masnya udah ngasih kode-kode bahwa waktunya udah berakhir. Oke, guys, kalau masih mau bertanya tentang situasi kondisi berpuasa Ramadan di luar negeri, terutama di Australia, bolehlah itu komen-komen di YouTube Rumpi Asik, di IG Rumpi Asik, TikTok Rumpi Asik, ataupun FB Rumpi Asik. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, share, like, dan komen. Ditunggu selalu. Oke, terima kasih Bu Arin dan Pak Anton udah sharing pengalamannya. Yang dari tahun 2019 ya. Dari tahun 2019 Iya, dan ya, baru 2019. 2019 sampai 2023 di sana. Jadi ini baru menginjakan kaki lagi nih di Indonesia, baru 6 bulanan. Belum ada Belum setahun. Ramadan kita. Belum Ramadan lagi di sini. Oh iya, belum ada setahun di Indonesia ini ya. Belum Ramadan, ini Ramadan pertama. Ramadan pertama di Indonesia. pulang. Kembali ke habitatnya ya, kebiasaan itu. Oke, sampai bertemu lagi di episode-episode menarik berikutnya. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik.